Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ayam merupakan salah satu unggas penghasil daging yang paling populer. Dalam setiap kesempatan, ternyata hidangan berbahan dasar daging ayam sangat banyak diminati oleh berbagai kalangan. Nabi Muhammad SAW pernah memiliki kesan tersendiri terhadap hewan ini. Dalam sebuah sabdanya, Nabi SAW mengungkapkan bahwa ayam adalah hewan yang bisa mengetahui kedatangan malaikat. Bila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah karunia kepada Allah karena ia melihat malaikat. Sedangkan bila engkau mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan karena dia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat sabda ini diturunkan hingga manusia terus mengalami perkembangan berabad-abad, mungkin sabda ini hanya dianggap sebagai kelebihan ilmu pengetahuan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pengetahuan Nabi Muhammad SAW ini ternyata dibuktikan secara ilmiah oleh para ilmuwan abad ini. Sebuah studi dalam jurnal Public Library of Science 1 tahun 2010 menemukan bahwa ayam memiliki kerucut retina tambahan dibandingkan dengan manusia, yang memungkinkan mereka untuk membedakan warna tambahan. Para ilmuwan di Washington University yang dipimpin oleh Joseph Corbo mengatakan kemampuan untuk melihat warna berasal dari sel cahaya sensing khusus yang ditemukan di retina. Sel-sel ini yang disebut kerucut datang dalam berbagai rasa yang masing-masing dapat mendeteksi panjang gelombang cahaya yang berbeda. Manusia memiliki 3 jenis kerucut yang memungkinkan kita untuk melihat warna merah, hijau, dan biru. Tapi ayam memiliki kerucut ekstra untuk melihat violet dan sinar ultraviolet. Terlebih lagi, kerucut ayam ini didistribusikan secara merata di seluruh retina, meningkatkan kemampuan burung untuk melihat warna di seluruh bidang visual mereka. Hal ini tentu sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ayam dapat melihat para malaikat. Pasalnya, malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, artinya dari sinar ultraviolet. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Hal ini menjelaskan kepada kita mengapa setan melarikan diri saat disebutkan nama Allah. Penyebabnya adalah karena para malaikat datang ke tempat yang disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga setan melarikan diri. Setan terganggu bila melihat cahaya malaikat. Dengan kata lain, jika sinar ultraviolet bertemu dengan sinar inframerah di satu tempat, maka sinar merah memudar. Dan tahukah Anda mengapa ayam berkokok jika fajar tiba? Saat terbitnya matahari juga banyak terdengar ayam berkokok. Namun bukan karena mataharinya, melainkan melihat cahaya yang terpancar dari para malaikat-malaikat Allah yang sedang sibuk membagikan rizki dari Allah untuk semua makhluknya setiap hari. Maka jangan lewatkan untuk selalu bangun pagi dan sholat subuh. Sahabat yang beriman, mungkin mereka melakukan penelitian ini tidak pernah tahu bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa ayam bisa melihat malaikat. Setidaknya terima kasih semakin memperkuat kebenaran akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, warisan menjadi suatu hal yang selalu menggiurkan bagi sebagian orang. Di dunia ini warisan identik dengan harta benda dari keluarga atau kerabat yang sudah meninggal dunia. Tidak jarang hal ini menjadi perebutan bahkan perpecahan dalam sebuah keluarga. Hal yang sama juga pernah terjadi setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW. Banyak umat yang merebutkan harta warisan. Padahal sejatinya Rasulullah SAW sudah memberikan warisan yang tidak ternilai harganya. Warisan tersebut tidak berbentuk harta, uang, rumah mewah, ataupun kesenangan dunia lainnya. Akan tetapi warisan itu akan abadi dan membawa keberkahan apabila dijaga dengan baik.
Lantas warisan apakah yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya? Berikut informasi lengkapnya. 1. Warisan sholat. Warisan pertama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya adalah sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama di antara amalan-amalan kebaikan lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat sebagai tolak ukur dari segala amal ibadah lainnya. Bila baik sholat tersebut, maka baiklah amalan yang lainnya. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa orang mukmin yang menjalankan ibadah sholat itu seperti orang yang mandi sebanyak 5 kali di waktu pagi, siang, petang, dan malam. Apabila ia senantiasa menjaga kebersihan, maka bersihlah orang tersebut dari noda dan kotoran. Maka dosa-dosanya akan rontok bersama iringan bacaan dan gerakan sholat yang dilakukannya. Kedudukan sholat menjadi sangat penting, sebab perintah untuk menjalankannya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW lewat peristiwa yang kita kenal dengan nama Isra Mi'raj. Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Jawazir mengetengahkan sebuah hadis yang menyebutkan sejumlah kemuliaan bagi yang melaksanakan sholat dan kehinaan bagi yang meninggalkannya. Ada banyak keberkahan apabila kita senantiasa menjalankan ibadah sholat setiap waktunya. Namun ada juga kehinaan bagi mereka yang dengan sengaja melalaikan perintah Allah yang satu ini. Maka dari itu jagalah sholat kita yang menjadi warisan dari Rasulullah SAW. 2. Warisan membaca Al-Quran. Warisan selanjutnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kita terdahulu yang pada akhirnya dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran berisi berbagai keterangan yang mencakup segala aspek kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu penting bagi kita membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi pada saat ini banyak orang yang sudah melalaikan kebiasaan membaca Al-Quran. Mereka lebih senang menghafal lirik lagu dibandingkan melantunkan ayat Allah ini. Padahal sebenarnya kita harus fokus membaca Al-Quran karena akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Amr bin Salah dalam fatwanya yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan manusia. Maka dari itu luangkanlah waktu untuk membaca dan memahami Al-Quran. Sebab Al-Quran menjadi warisan dari Rasulullah yang akan membimbing kita kepada jalan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian menginginkan ilmu, maka sebarluaskan Al-Quran sebab di dalamnya tersimpan ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang." 3. Warisan mengetahui status halal dan haram. Warisan Rasulullah yang terakhir ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya bagi kita untuk mengenal status halal dan haramnya segala sesuatu, baik itu barang, makanan, ataupun amalan perbuatan yang dilakukan selama di dunia ini. Melakukan atau mengkonsumsi perkara yang halal akan menjadikan hidup menjadi lebih berkah dan lebih berbahagia. Berbeda halnya apabila orang tersebut selalu mengkonsumsi hal yang haram, maka neraka adalah tempat yang pantas baginya. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai 3 warisan dari Rasulullah SAW yang jadikan hidup manusia lebih berkah apabila menjalankannya. Ketiga warisan ini harus senantiasa kita jaga sebaik mungkin agar mendatangkan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
أكبر سبحان الله